Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Sugi. Apa kabar sobat sekalian? Saya mengikuti beberapa informasi perkembangan tentang UTBK tahun 2020. Banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara penskoran UTBK 2020? Bagaimana munculnya angka 500, 660, misalnya skor 900 misalnya di masing-masing subtes dari UTBK ini. Secara umum saya akan menjelaskan berdasarkan informasi data yang saya peroleh dari berbagai macam sumber. Penskoran UTBK saya melihat sudah sangat-sangat adil. Saya juga akan mencontohkan bagaimana contoh pengolahan data dummy misalnya untuk penskoran dari UTBK 2020. Ini saya sebut kemungkinan karena saya bukan panitia, sehingga ini adalah kemungkinan yang dilakukan untuk model penskorannya seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk UTBK tahun 2020 itu materinya hanya satu, yaitu tes potensi skolastik saja atau TPS saja. Nah, TPS ini mengukur kemampuan kognitif, ya, kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di pendidikan tinggi. Jadi TPS ini sudah kita mafhum semuanya, terdiri dari 4 subtes, yaitu kemampuan penalaran umum KPU, kemudian pengetahuan kuantitatif atau PK, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum PPU, dan yang terakhir subtes keempat adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis KMPM. Jadi scoring untuk TPS ini nanti masing-masing subtes akan diberikan skor. Ya, seperti yang pernah Anda lihat di tahun 2019, contohnya seperti itu, ada nilai atau skor, ya, itu bukan nilai tapi skor untuk masing-masing subtes seperti itu. Anda peserta UTBK nanti akan memperoleh skor dari UTBK Anda setelah adanya pengumuman dari hasil SBMPTN itu. Ini yang akan coba kita bedah bagaimana scoring untuk misalnya subtes KPU, PK, PPU, KMPM, dan sebagainya. Nah, pelaksanaan tes potensi skolastik itu ada 2 batch, 5-14 Juli dan 20 sampai dengan 29 Juli. Dan masing-masing batch itu ada 2 sesi. Nah, pasti orang awam akan bertanya, loh, kalau begitu enak dong yang mereka dapat jatah terakhir, enak dong dia jatahnya jatah batch 2 sehingga dia dapat belajar dengan baik, lebih banyak soalnya juga mungkin dia sudah tahu karakternya, seperti itu. Jangan khawatir, tentu dengan adanya banyak sesi batch ini, maka paket soal yang akan disediakan sangat banyak, pasti akan sangat banyak. Jadi untuk masing-masing subtes itu paket soalnya tentu akan banyak. Nah, paket soal itu tentu akan setara. Nah, setiap peserta tentu akan diberikan paket soal yang sudah disiapkan oleh panitia UTBK itu. Jadi nggak mungkin kalau soalnya tidak setara. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang belakangan sudah pada tahu. Nah, kemungkinan besar untuk keadilan maka akan dilakukan namanya penyetaraan, equating namanya, antar paket soal untuk setiap subtes itu. Sehingga jangan khawatir mereka yang tes pertama kemudian, loh saya kan belum tahu karakternya seperti apa, nggak masalah. Karena nanti akan ada equating, ada penyetaraan. Saya kira untuk keadilan akan dilakukan seperti itu. Nah, ini kebijakan dari panitia, kira-kira akan seperti kira-kira. Jadi saya tidak tahu secara persisnya seperti itu. Tapi untuk keadilan mestinya ada equating, ada penyetaraan dari
paket soal untuk masing-masing subtes itu. Nah, sebenarnya langkahnya untuk mengolah data hasil UTBK itu seperti apa? Karena panitia sudah pernah menyebutkan bahwa untuk pengolahan data hasil UTBK itu tidak menggunakan konsep lama, tesnya benar 4, salah min 1, kosong 0, seperti itu tidak, tetapi akan menggunakan pendekatan dari teori respon butir. Langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah untuk mengolah data secara standar untuk menggunakan IRT atau teori respon butir itu. Yang pertama adalah seluruh jawaban dari peserta itu akan diberikan skor. Skornya adalah 1 untuk benar, 0 untuk jawaban yang tidak benar. Ya, jawaban yang salah atau kosong. Itu akan diberikan skor 0. Jadi seluruhnya akan diberikan scoring seperti itu. Nah, seluruh scoring itu akan dikelompokkan. Dan tentu setiap peserta akan diberikan paket soal. Misalnya ada 37 paket soal misalnya. Maka si A peserta nomor 1 itu akan memilih paket soal yang mana. Untuk subtes apa? PU kah? Atau KPU kah? Atau mungkin skor misalnya untuk pengetahuan kuantitatif misalnya. Atau mungkin PPU, KMPM itu nanti setiap peserta akan diberikan paket soal untuk setiap subtesnya itu. Nah, ini dikelompokkan. Nah, scoringnya akan dilakukan per paket soal itu. Nah, kemudian dari masing-masing paket soal dalam setiap subtes itu akan dilakukan analisis butir tesnya dengan menggunakan pendekatan teori respon butir atau bahasa kerennya item response theory atau IRT itu. Nah, biasanya kalau dulu itu menggunakan kemampuan siswa itu, ya, itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori tes klasik. Jadi kemampuan siswa itu dinyatakan dengan skor total tertinggi. Ini jawaban yang diperoleh oleh siswa yang benar itu akan dianggap sebagai kemampuan siswa. Nah, berbeda dengan pendekatan teori tes klasik, pendekatan teori respon butir itu dia menggunakan dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip relativitas dan yang kedua adalah prinsip probabilitas. Yang perlu diketahui bahwa dalam teori respon butir, unit dasar dari pengukuran itu bukan siswa atau peserta dan bukan butirnya, tetapi lebih kepada bagaimana performa dari peserta tes itu relatif terhadap butir. Artinya nanti akan dilihat bagaimana performa dari seluruh peserta itu untuk butir itu. Maka nanti di dalam IRT secara sederhananya nanti akan muncul karakteristik dari masing-masing butir. Karakteristik dari masing-masing butir itu biasanya ada pendekatan IRT itu ada yang dengan menggunakan satu parameter Glassrach atau 2 parameter atau 3 parameter. Nah, biasanya kalau kita menggunakan model IRT 2 parameter itu karakteristik yang dapat kita lihat dari butir itu ada namanya difficulty atau tingkat kesulitan. Dan yang kedua, itu kita mengetahui daya beda dari masing-masing butir itu. Oke, kalau dalam teori tes klasik itu, skor siswa, kemampuan siswa itu diukur ya, yang benar berapa. Kita tidak pernah melihat bagaimana karakter dari masing-masing butir itu. Di IRT, performa siswa itu relatif terhadap bagaimana dia merespon dari butir itu. Nah, karena setiap butir soal itu ada difficulty atau tingkat kesulitan dan diskriminan atau daya beda, maka kontribusi item itu terhadap skor total yang diperoleh oleh peserta itu akan
berbeda untuk masing-masing butir. Seperti itu. Secara umum seperti itu ya. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut tentang IRT, Anda bisa membaca buku-buku referensi yang ada banyak. Nah, dari karakteristik soal-soal itu untuk masing-masing subtes ya, pakai soal dalam subtes itu, kemudian dilakukan pemfaktoran. Apa itu? Mengelompokkan pola jawaban. Jawabannya itu kan benar dan salah, ya. Kemudian misalnya ada berapa? Misalnya ada 10 soal misalnya. Kalau kemungkinan jawabannya 0 dan 1, maka ada 2 pangkat 10 kemungkinan dari pola jawaban itu. Itu paling banyak adalah 2 pangkat 10 misalnya. Kalau itu ada 20 soal ya 2 pangkat 20. 1 juta lebih kan itu. Polanya seperti itu. Nah, dari situ karakteristiknya sudah tahu, difficulty-nya sudah tahu, diskriminannya sudah tahu, maka akan dihitung Z-score namanya, skor Z. Untuk masing-masing pattern, untuk masing-masing pola jawaban yang ada. Nah, skor Z itu adalah skor yang merupakan estimasi dari kemampuan peserta berdasarkan pola jawaban itu. Dari sini skor Z itu karena tampilan skor Z itu adalah 0, desimal seperti itu yang tidak enak dilihat, maka biasanya kalau saya lihat itu panitia UTBK itu akan mengkonversikan skor Z itu ke dalam skor model CEB. Apa itu rumusnya CEB? CEB itu skornya adalah 500, ini sebagai nilai tengah, plus 100 dikalikan dengan skor Z-nya itu. Nah, ini nanti penjelasan CEB saya kira silahkan dilihat di literatur ya. Nah, nanti skornya Anda itu modelnya model CEB, 500 plus 100 dikalikan dengan skor Z. Semakin besar skor Z-nya, maka semakin bagus kemampuannya. Estimasi kemampuan kita semakin bagus. Semakin negatif Z-nya, semakin kecil artinya, maka skornya atau kemampuannya semakin rendah. Skornya tentu akan semakin rendah. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah setiap peserta punya skor CEB, kan untuk masing-masing paket soal mungkin akan ada perbedaan karakteristik yang agak jomplang misalnya. Maka dilakukan equating atau penyetaraan. Nah, proses penyetaraan dalam ilmu evaluasi sudah banyak ya. Teorinya sudah banyak sekali. Nanti tentu untuk rasa keadilan agar tidak ada yang dirugikan, memang benar-benar skornya itu dapat dibandingkan, karena nanti skor dari peserta itu akan di ranking ya. Maka dilakukan equating atau penyetaraan dulu. Oh, kalau paket soal ini dengan paket soal ini, karena karakteristiknya seperti ini, maka paket soal ini skornya adalah seperti ini. Disetarakan. Nah, dari situ kemudian skor hasil CB yang disetarakan itu kemudian di ranking, dan ini yang menjadi dasar untuk proses seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri untuk setiap prodi pilihannya. Jadi Anda akan dibandingkan, akan di ranking dalam urutan di setiap prodi pilihan Anda. Seperti itu. Bagaimana contoh pengolahan data hasil UTBK? Yuk kita lihat berikut ini. Nah, yang pertama tadi kita akan memberikan skornya untuk peserta. Ini misalnya saya buat data dummy ya, data dummy. Ini skor 1 itu benar, 0 itu salah. Seperti itu. Nah, ini setiap jawaban akan dikodekan akan seperti ini. Ini tentu dari tes berbasis komputer UTBK akan memperoleh data seperti ini. Nah, 0 itu salah, 1 itu benar. Ini sudah dikelompokkan untuk misalnya untuk pengetahuan kuantitatif PK misalnya. Ini sudah ada seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan menggunakan analisis IRT. Saya menggunakan analisis IRT ini menggunakan R studi R ya.
R Statistik itu ya salah satu aplikasi lah, gratis, halal di sana. Nah, kemudian dari data dummy itu kita proses dengan menggunakan R Statistik. Saya menggunakan R Studio untuk tampilan ininya, GUI-nya. Nah, ini dari data dummy itu kemudian kita baca. Nah, kita akan menggunakan, saya memilih untuk IRT model 2 parameter saja. Anda bisa menggunakan model 3 parameter seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat untuk masing-masing item, saya misalnya ini 15 item misalnya, saya hanya mencontohkan 15 item. Ini 15 item contohnya, kemudian 162 sampel. Jadi saya mengambil 162 sampel dan 15 item atau butirnya ada 15, tapi yang diobservasi itu ada 162 sampel. Untuk di dalam UTBK jumlah yang akan dicek ada mungkin ribuan ya, ada 700.000 misalnya. Jadi semua peserta akan dimasukkan untuk masing-masing kode paket. Kalau misalnya kode paketnya itu ada 37 ya sebenarnya berapa itu? 700.000 bagi 30-an lah. Nah, gitu. Tapi nanti bergantung dari pengaturan panitia seperti apa. Nah, ini saya akan mencontohkan seperti itu. Dan saya menggunakan IRT, modelnya adalah 2 parameter, yaitu nanti akan diperoleh data tentang difficulty, tingkat kesulitan, dan diskriminan, atau daya bedanya. Seperti apa. Nah, dari sini nanti kita proses, kemudian ini koefisiennya tadi adalah kita dapatkan, misalnya ini koefisiennya, ini tiap-tiap item punya karakteristik, sudah punya karakteristik nih, ya sudah punya karakteristik. Nah, item pertama itu tingkat kesulitannya 0,7. Ini semakin ke positif menuju 2, kedua itu semakin sulit. Semakin negatif maka semakin mudah. Pembacanya seperti itu. Diskriminan juga seperti itu ya. Semakin ke 2 itu semakin diskriminannya dari bedanya semakin bagus. Tapi kalau diskriminan negatif itu terbalik, nggak bagus ya, tidak bagus. Seperti itu. Nah, ini misalnya item 1 itu 0,71, berarti ini cukup sedang ya, cukup sedang, diskriminannya 0,5. Item 2 ini adalah min 0,7, berarti ini mudah. Kemudian ini 1,0 ini cukup sulit di sini. 13 cukup sulit dan seterusnya. Ini punya karakteristik. Jadi nanti setiap orang peserta yang menjawab item nomor 1 benar dengan menjawab item nomor 2 benar, itu skornya tidak sama. Karena tingkat kesulitan dan daya bedanya berbeda seperti itu. Secara bahasa umum seperti itu. Nah, karakteristik kurva karakteristik dari masing-masing butir itu dapat dilihat sebenarnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi masing-masing, kalau ini kita zoom, nah ini masing-masing item itu punya karakteristik masing-masing nih. Ya. Ini soal nomor 11 nih. Ini agak aneh kan ini, seperti ini. Ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi nih nomor 11 ini. Dengan daya beda yang 0,13 ini daya bedanya. Ini kurang begitu bagus ya. Misalnya yang soal nomor 13. Soal nomor 13 yang ini misalnya ya, yang ini. Ini punya apa namanya? Kurva yang bagus. Dia memang dia mudah ya, karena dia di bawah ini mudah. Nah, ini ability, ini di bawahnya ability, ini probability, ini kemungkinan ya. IRT itu probability dan relativity. Ini probabilitas dan relativitas dari masing-masing peserta terhadap butir itu. Nah, ini bagus nih. Dia punya daya beda yang tinggi pada tingkat kesulitan yang mudah seperti itu. Ini tiap-tiap seperti ini, gitu ya. Jadi kalau sudah punya apa namanya karakteristik ini, nah karakteristik dari
fungsi informasi dari masing tes juga bisa kita lihat nih. Nah, ini fungsi informasi ini. Jadi kalau kita lihat ini yang paling puncak ini ada di sekitar, jadi ini ya cukup tengah-tengah lah. Artinya ini misalnya ya, instrumen tes ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ability-nya yang tengah-tengah. Ini bagus berarti. Ya. Kalau ini menjorok ke sini, maka ini bagus untuk yang tingkat kemampuannya rendah. Tapi kalau kanan untuk tingkat ability yang tinggi seperti itu. Nah, ini kebetulan pas di tengah-tengah ini bagus ini. Yang data yang saya ambil untuk dummy itu seperti itu. Nah, kemudian dari sini kemudian kita akan melakukan pemfaktoran, ya, pemfaktoran itu untuk melihat tadi pola, ya, polanya dari jawaban-jawaban setiap peserta ini seperti apa. Ini ada dari 162 itu ada 158 pola jawaban. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini ada nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah, 4 salah, sampai 15 salah. Ini ada satu orang misalnya. Ini ada yang menjawabnya 0, 0, 0, 0, 0, nomor 9-nya benar, 10-nya salah. Jadi ada 2 orang yang seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Sampai ada yang semuanya, oh ini enggak semuanya ya. Ini nanti kalau misalnya ada semua betul, misalnya itu berapa orang, itu akan kelihatan nih polanya. Nah, walaupun jumlah yang dijawab benar itu sama, belum tentu skornya sama. Ya, karena apa? Karena karakteristik dari masing-masing soal yang dijawab itu berbeda. Nah, dari pola itu muncul Z ini. Z itu adalah skor Z yang merupakan estimasi dari kemampuan setiap peserta sesuai dengan pola jawabannya ini. Nah, dari Z ini kemudian ditransfer ke dalam CEB. Nah, ini adalah contoh tadi bagaimana kita sudah punya data karakteristik dari butir soal untuk 1 sampai 15, tingkat kesulitannya, diskriminannya sudah ada. Nah, kita akan menghitung skornya. Jadi kalau ini ada pola 158 tadi, pola, kita akan menghitung CEB-nya. Bagaimana caranya menghitung? Ya. Jadi misalnya ini saya hide dulu aja. Oke. Nah, ini pola 1, pola pertama itu jawabannya itu. Itu dia punya Z-nya, skor Z-nya min 1,91. Ini berarti di bawah rata-rata. Ya, ini kan skor Z itu kan berkaitan dengan posisi dia dalam kelompoknya, dilihat dari rata skor itu dan standar deviasinya. Itu Z skor seperti itu. Nanti pelajari. Nah, dengan skor Z min 1,91 ini dia tidak menjawab sama sekali. Itu 0 jawabannya. Itu dia memerlukan skor 309. Dari mana itu? Skor CEB itu adalah 500 plus Z skor dikalikan dengan 100. Ini skornya dapat 309. Jadi kalau dalam misalnya ada peserta kok memperoleh skor 300-an itu berarti jumlah jawabannya ya sedikit yang benar. Bahkan 0 aja dapat skor 309 seperti itu. Demikiannya untuk min ini dan seterusnya. Semakin tinggi Z skornya, semakin tinggi skornya. Ya, seperti itu. Orang yang menjawab satu skor itu bisa memperoleh skor 331. Jawab benarnya 1, 331 skornya. Ya. Orang yang 2 benar itu adalah jika memperoleh 330. Padahal ini cuma 1. Ini 2, 330. Kenapa? Karena yang dijawab oleh peserta pada pola 19 ini pada item-item yang memiliki karakteristik yang mungkin mudah. Seperti itu. Nah, ini akan terjadi kemudian jumlah benar itu belum mencerminkan skornya itu tinggi. Bisa jadi jumlah benarnya tinggi, skornya tinggi juga bisa. Karena apa? Karena dia pas benar itu ada di item-item yang memiliki tingkat atau karakteristik yang bagus seperti itu. Nah, ini coba kita urutkan ya. Kita urutkan skornya ini yang paling tinggi, kemudian kita lihat. Kita short. Nah, ini yang skornya paling tinggi ya. Kemudian jumlah benarnya paling rendah. Kayak gini. Nah, coba kita lihat ya. Skornya dia benar 14.
sama-sama 14 tapi punya skor yang berbeda. Kenapa? Karena yang peserta ini menjawab pada soal yang berbeda benarnya gitu. Nah, maka ada satu siswa mendapatkan atau peserta 666 misalnya, kemudian ada sama-sama menjawab 14 yang benar, skornya 661. Satunya 657. Ini 13 yang benar juga 657 seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik dari masing-masing butir soal. Nah, dari satu paket ini ketika sudah memperoleh data ini, kemudian misalnya paket pengetahuan kualitatif misalnya, nah, maka ya itu akan dibandingkan dengan paket soal yang lain di equating. Jadi jangan khawatir kalau ada tidak adil, pasti adil karena ada equating, ada penyetaraan dari setiap skor itu. Gitu ya. Jadi sangat-sangat clear, jelas bagaimana keadilan dalam penskoran UTBK itu. Terus bagaimana solusinya sekarang? Solusinya Anda ketika mengerjakan TPS itu silakan dijawab. Ya, dijawab semua pertanyaan, semua soal dijawab. Jangan khawatir kalau Anda menjawab salah kemudian skornya min, tidak. Jadi skornya 0. Tapi nanti akan berpengaruh pada karakteristik dari masing-masing butir itu. Ya. Saya berharap Anda dapat memahami model ini. Jadi jangan, kalau ada orang yang menyatakan bahwa grade-nya nanti di UTBK 2020 passing grade-nya sekian, nggak mungkin. Bobotnya sekian, nggak mungkin dia akan mengetahui sekarang. Ya, nggak mungkin karena bobot atau masing-masing skor untuk penskorannya itu akan dilihat dari hasil empirical pengerjaan tes itu, yang nanti akan berlangsung pada batch 1 dan batch 2. Jadi jangan percaya isu-isu yang hoax yang akan memperkeruh suasana, Anda menjadi stres. Siapkan diri Anda dengan belajar sebaik-baiknya. Jangan mudah percaya pada hoax dan tetap belajar dan berdoa. Semoga Anda mendapatkan kesuksesan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.